Siapa wanita itu, Andra? Tanya Sonia kepada Andra. Andra semakin mendekatkan jaraknya kepada Sarina. Dia merangkul wanita itu membuat Sarina semakin dibuat kebingungan. Dia adalah calon istri aku. Aku akan menikahinya. Bahkan kami udah tinggal bersama. Kebetulan dia datang ke sini untuk mengantarkan berkas aku yang ketinggalan di Mensa. Dengan Sarina datang ke kantor untuk mengantarkan berkas Andra yang ketinggalan, itu bisa dijadikan bukti bahwa mereka tinggal bersama. Sarina membelalakan matanya. Dia segera menepis tangan Andra yang sedang merangkulnya dan memprotes perkataan Andra. Calon istri, jangan mengharap. Sarina tidak meneruskan perkataannya karena tiba-tiba saja Andra merangkul pinggang Sarina dan mencium bibir wanita itu. Walaupun sebenarnya Andra terpaksa melakukannya agar Sarina diam dan tidak meneruskan perkataannya. Dia ingin meyakinkan Sonia bahwa Sarina memang laki kasihnya, agar Sarina berhenti mengharapkannya. Loh, saking kagetnya sampai berkas yang ada di dalam genggaman Sarina jatuh. Sarina ingin melepaskan ciuman itu, tapi Andra malah semakin memperdalam ciumannya. Tangan kanan Andra memegang tengkuk leher Sarina, sementara tangan kirinya memeluk pinggang Sarina, membuat tubuh mereka semakin rapat. Andra merasakan ada yang tidak beres kepada dirinya sendiri. Dia merasakan sebuah gairah dan rasa panas mencari tubuhnya. Sudah pasti di bawah sana sangat merasakan sesak, seakan meronta-ronta ingin keluar dari sarangnya. Sesuatu hal yang tidak pernah dirasakan oleh Andra bersama dengan yang lain, sehingga Andra pernah menganggap dirinya tidak normal, padahal dia sangat menyukai penampilan wanita yang seksi. Tapi mengapa mereka sama sekali tidak membuatnya bergairah? Justru sang jantan malah bereaksi kepada Sarina, musuh bebuyutannya itu. Sonia sangat kesal melihat betapa panasnya Andra mencium bibir Sarina. Dia mengepalkan tangannya seraya memandangi Andra yang sedang berciuman dengan Sarina. Wanita itu memilih untuk keluar meninggalkan mereka begitu saja dan membanting pintu. Andra segera melepaskannya. Setelah memastikan Sonia benar-benar pergi, dia sangat bernapas lega. Akhirnya, wanita itu telah pergi juga. Setiap kali dia bertemu dengan Sonia, memang sulit sekali untuk mengusirnya. Karena itulah Andra terpaksa harus mencium bibir Sarina, berharap wanita itu berhenti mengharapkannya. Namun Andra dibuat meringis. Tiba-tiba saja Sarina menendang kaki Andra dengan keras. Ah, mengapa kamu menendang kakiku? Tanya Andra sambil merintih kesakitan dan memegang kakinya. Seharusnya aku yang bertanya, mengapa kamu malah mencium aku? Apakah kamu tahu? Aku dari dulu berhayal ingin memberikan ciuman pertama aku dengan orang yang aku cintai. Tapi kamu malah mengacaukan impian aku. Sarina sungguh sangat merasakan kesal pada Andra. Andra telah mencuri ciuman pertamanya. Andra nampak bengong sebentar. Apakah dia tidak salah mendengar bahwa tadi itu adalah ciuman pertamanya Sarina? Kemudian pria itu pun tertawa meledek. Jadi, tadi itu adalah ciuman pertama kamu? Astaga, Sarina, kamu itu sudah dewasa. Mengapa bisa? Sarina memotong perkataan Andra. Mungkin karena dulu aku terlalu mengharapkan Farel. Aku terlalu mengharapkannya dalam waktu yang cukup lama, sampai menolak cinta para bule yang mengejar-ngejar aku. Dia malah menikah dengan Renata. Padahal setelah mereka menikah, aku sudah bisa move on dan jatuh. Sarina tidak meneruskan perkataannya ketika dia akan bilang bahwa dia telah jatuh cinta pada Steph. Andra tidak boleh tahu bahwa dia pernah dekat dengan Steph. Lagian sekarang ini Steph sudah memiliki kekasih, dan cintanya kepada Steph rupanya bertepuk sebelah tangan. Sarina mengalihkan pembicaraannya. Seharusnya dia masih memarahi Andra karena telah mencuri ciuman pertamanya. Jangan gara-gara kamu udah membeli aku, kamu bisa berbuat seenaknya kepada aku. Kalau kamu melakukannya sekali lagi, aku akan menghajar kamu. Bukannya Andra merasa takut dengan ancaman dari Sarina, pria itu malah berjalan mendekati Sarina, membuat Sarina berjalan mundur. Kamu mau apa? Protes Sarina. Dia masih berjalan mundur karena Andra terus saja berjalan mendekatinya, sampai punggung Sarina mentok di dinding. Tidak bisa mundur lagi. Sarina menelan Salipa memandangi Andra yang sedang mengunci tubuhnya dengan kedua lengannya.
Bukannya kamu tidak terima karena aku udah mencium kamu? Apakah kamu ingin aku mengembalikan ciuman itu agar impas dan menganggap bahwa kita tidak pernah berciuman? Tanya Andra dengan tatapan menggoda. Bukannya tergoda, tapi Sarina malah mencubit pinggang Andra, membuat pria itu merintih kesakitan. Dia sedikit menjauhkan jaraknya dari Sarina sambil mengusap-usap pinggangnya. Sudah aku katakan, aku akan menghajar kamu jika kamu berani berbuat macam-macam padaku lagi. Ancam Sarina sambil menunjukkan bokemennya kepada Andra. Andra mendengus kesal. Dia malah menayar kepala wanita itu. Siapa juga yang ingin mencium kamu lagi? Kamu sama sekali tidak bisa diajak bercanda. Baru kali ada seorang pembantu yang udah membuat kening majikan yang benjol, menendang kaki majikan, dan mencubit pinggang majikan. Berapa kerugian yang harus aku tuntut kepadamu? Protesnya. Sarina tidak ingin kalah. Dia kembali membahas ciuman yang tadi. Lalu berapa kerugian yang harus aku tuntut kepadamu? Kamu udah merebut ciuman pertama aku. Itu sama saja kamu telah menghancurkan mimpi aku. Oke, karena kita sama-sama dirugikan, aku anggap masalah kita impas. Asalkan kamu tahu, semua karyawan menertawakan aku gara-gara kening aku benjol gini. Andra berkata sambil menunjuk keningnya yang benjol. Sarina hanya bisa menahan tawa ketika memandangi kening Andra. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa semalam main masuk ke kamar aku tanpa mengetuk pintu dulu? Ya udah, aku mau kembali ke mansion. Pekerjaan aku masih banyak. Pamitnya kepada Andra. Namun Andra mencegah Sarina untuk pergi. Tunggu dulu, ada yang ingin aku bicarakan kepadamu. Ini sangat penting. Sudah hampir setengah jam Andra dan Sarina duduk di sofa. Sarina dibuat kesal kepada Andra karena pria itu sampai kini belum berbicara juga kepadanya. Padahal Sarina sangat penasaran hal penting apa yang ingin Andra bicarakan kepadanya. Bagaimana tidak berat untuk mengatakannya? Bagi Andra ini adalah keputusan terberat di dalam hidupnya, karena dia harus memutuskan untuk mengikuti saran dari Farel, menjadikan Sarina sebagai istrinya, walaupun hanya sementara, karena tidak mungkin dia mau tinggal bersama dengan wanita itu dalam waktu yang lama. Yang penting dia menikah, ayahnya meresmikan dia menjadi pemimpin di perusahaan, dan rahasianya akan aman. Katanya ingin bicara, mengapa belum bicara juga, kan dong? Tanya Sarina dengan nada kesal. Tunggu sebentar, sebenarnya ini adalah hal yang paling berat di dalam hidup aku. Makanya aku berat untuk mengatakannya. Ucap Andra, dia nampak berkeringat dingin dan tangannya sedikit gemetaran. Sarina mengerutkan keningnya. Ia tidak paham memangnya apa yang ingin dikatakan oleh Andra kepadanya sampai pria itu merasakan berat untuk mengatakannya. Sarina membelalakan matanya ketika dia mencoba untuk menebak apa yang akan dibicarakan oleh Andra. Apakah mungkin dia ingin melunaskan semua hutang aku karena tidak tahan hidup bersama aku selama 1 minggu ini? Makanya dia berat untuk mengatakannya, seru hatinya. Karena memang selama ini Sarina berusaha agar membuat Andra tidak tahan dengan kelakuannya, agar pria itu menyerah dan memecat Sarina. Sarina pun berkata kembali di dalam hatinya, yes, itu artinya rencana aku berhasil. Akhirnya aku bisa bebas dari gerak. Sarina tidak meneruskan perkataannya yang ada di dalam hatinya itu ketika mendengar perkataan Andra membuatnya hampir mau pingsan. Mak lampir, menikahlah denganku.